Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana kemarin hari ini? Ya, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan ini Allah telah memberikan keberkahan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita, terutama pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu rukun iman. Sebelum melanjutkan, silahkan kalian siapkan dulu alat-alat tulisnya. Barangkali nanti materi yang disampaikan oleh Bapak perlu dicatat. Jadi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Apa arti iman? Ya, iman artinya percaya. Cukup dengan percaya saja? Iblis percaya kepada Allah? Percaya. Apakah iblis disebut orang beriman? Tidak. Kenapa tidak disebut orang beriman? Karena membangkang kepada Allah. Dia yakin adanya Allah? Yakin. Bahkan iblis itu pernah berdialog langsung dengan Allah. Nah, jadi iman itu apa? Ya, iman itu berarti bukan hanya percaya saja, tetapi harus diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan kita. Itu iman. Iman kepada Allah apa artinya? Meyakini dengan hati kita, diucapkan dengan lisan kita. Bagaimana cara mengucapkannya? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kita melakukan sholat, aktivitas ibadah yang lainnya, berbuat baik kepada sesama, itu bukti keimanan kita. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah. Waktu di kelas 4 kita sudah belajar tentang iman kepada Allah. Cara mengenal Allah dengan 3 cara. Kalau lagi di kelas 4 masih ingat? Satu apa? Mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengenal Allah melalui asma-asma'nya, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Kita akan mengenal Allah melalui asma-asma'nya. Mungkin kalian juga sudah belajar di tempat pengajian kalian atau di mana saja, atau pernah mendengar dengan istilah 20. Sifat Allah 20, ada wujud, qidam, baqo, mulafatul wadisi dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas asma-asma Allah dengan Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, ada 99. Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Di antaranya apa saja? Biasanya kita dijadikan wirid kita setelah sholat duha, membaca Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim dan sebagainya. Itu Asmaul Husna. Hanya sekarang kita akan belajar hanya 4 saja kayaknya. Yang pertama ada Al-Hayyu, kemudian ada Al-Mumit, kemudian ada Al-Ahad, ada Al-Mumit, ada Al-Hayyu, ada Al-Qayyum, ada Al-Ahad. Al-Mumit artinya Allah yang mematikan. Allah yang mematikan seluruh makhluknya.
Al-Hayyu, Allah yang menghidupkan. Seluruh manusia diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Al-Qayyum, Allah yang berdiri sendiri. Allah itu tidak memerlukan bantuan siapapun. Tidak seperti kita membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian Al-Ahad, Allah yang Maha Esa. Nah, bagaimana cara mengimaninya? Al-Hayyu tadi, kita meyakini bahwa Allah itu yang menghidupkan. Kita hidup diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu, Allah Maha hidup. Kita hidup tapi Allah yang Maha hidup. Allah akan kekal abadi selama-lamanya, tidak seperti makhluknya. Ada waktunya. Makanya kita tahu bahwa Allah Maha hidup. Kita mencari kehidupan tentu saja dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi kehidupan kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Karena Allah juga Al-Mumit, Allah yang mematikan. Kita sadar kita sebagai makhluk akan mati. Yang ketika mati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara beriman kepada Al-Hayyu dan Al-Mumit. Kemudian Al-Qayyum artinya apa? Allah yang berdiri sendiri. Allah tidak memerlukan bantuan orang lain. Allah yang Maha Tunggal, Allah yang tidak memerlukan bantuan siapapun. Karena semua selain Allah lemah semuanya. Hanya Allah yang Maha Kuat. Makanya Allah itu Al-Ahad, Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Allah itu satu-satunya, tiada Tuhan selain Allah. Nah, bagaimana cara mengimani tadi? Ketika kita beriman kepada Allah Al-Qayyum, kita juga harus belajar. Kita harus belajar mandiri, berdiri sendiri. Tidak dibantu oleh orang lain. Kalau bisa kita membantu orang lain. Itu Al-Qayyum. Allah pun berdiri sendiri. Beliau yang memberikan kehidupan bagi seluruh makhluknya. Kita belajar dari sifat Allah Al-Qayyum menjadi orang yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Selama ini kita juga tetap memohon pertolongan dari Allah. Jadi kita hanya memohon pertolongan kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah. Itu Al-Qayyum. Mohon bantuan kepada manusia boleh, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih baik kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu pengamalan dari Al-Qayyum. Al-Ahad, Allah yang Maha Esa, mengerjakan seluruh kehidupannya sendirian. Mengatur bumi, langit, seluruh makhluk sendirian. Artinya tadi sama dengan Al-Qayyum. Kita sebagai manusia mengamalkan iman kepada yang ahad, yang satu itu, belajar kita menjadi orang yang menyendiri, artinya melakukan aktivitas kita tanpa bantuan orang lain selama kita mampu untuk mengerjakannya. Kecuali kalau kita tidak mampu, kita boleh ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi ada 4 yang kita pelajari hari ini. 1, Al-Hayyu, artinya Allah Maha hidup. 2, Al-Mumit, artinya Allah yang mematikan. Al-Qayyum, artinya Allah yang berdiri sendiri. Al-Ahad, artinya Allah yang Maha Esa. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.